Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalem. Saya tidak homili, namun saya membacakan surat Gembala Bapak Uskup. Pekeweh kalau tidak saya bacakan ya. Judul surat gembalanya adalah Berziarah dalam Pengharapan. Menandai bahwa kita sebentar lagi akan masuk masa Prapaskah, karena ini adalah surat Gembala Prapaskah. Mohon jangan tidur ya, saya bacakan. Tidak semuanya, tapi akan sebagian besar saya beri tambah keterangan. Saudara-saudara umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, pada kesempatan penuh rahmat ini, saya mengajak panjenengan semua memasuki masa Prapaskah dengan merenungkan perjalanan iman kita sebagai sebuah peziarahan. Perjalanan iman kita sebagai sebuah peziarahan. Dalam perjalanan peziarahan ini ada banyak hal yang kita alami, baik yang menggembirakan maupun yang memprihatinkan. Semangat kebersamaan, persaudaraan dan solidaritas yang terbangun selama peziarahan merupakan sukacita kita. Meskipun demikian, terkadang kita mengalami beratnya perjalanan peziarahan karena kelelahan dan ketidakberdayaan atau bahkan keputusasaan. Sebagai warga masyarakat, kita juga kerap mengalami kegelisahan dan kecemasan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di negeri ini. Di kalangan kaum muda pun, akhir-akhir ini muncul berbagai kecemasan yang menyebabkan ketidakpastian, khususnya di bidang ekonomi dan lapangan kerja. Tidak mengherankan jikalau ada orang muda yang mengalami gangguan kesehatan mental, depresi, dan stres. Bapak Uskup menyinggung orang muda banyak mengalami itu, tapi saya yakin yang tua-tua juga lebih mengalami itu, depresi dan stres. Betul enggak? Aku ya. Di tengah situasi yang demikian itu, kita diingatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua untuk tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuan dengannya, seluruh jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dalam bacaan Injil hari ini,
Yesus juga mengingatkan kita untuk tolong menolong dan saling menuntun dalam peziarahan ini. Peziarahan bukanlah perjalanan seorang diri, namun perjalanan bersama seluruh warga gereja. Yesus mengajak kita untuk memiliki mata hati yang jernih agar bisa menuntun dengan benar. Kita tidak mungkin bisa menuntun orang lain kalau mata hati kita buta. Kiranya tepat sekali sabda Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Secara khusus terhadap orang muda, Paus Fransiskus meneguhkan agar jangan takut karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Tidak hanya untuk orang muda tapi juga kita semua. Tuhan tidak meninggalkan kita di mana? Di tengah jalan, ya. Jadi nek pas mandek bingung, galau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita mengakui bahwa dalam perjalanan peziarahan kadang kita sampai pada persimpangan jalan yang membuat kita bimbang menentukan arah. Bahkan ada kalanya kita salah arah dan tersesat. Oleh karena itu marilah kita berbenah dengan terus-menerus membangun pertobatan yang sejati, yaitu berbalik dari kedosaan kita dan kembali mengarahkan langkah menuju kepada Allah karena telah kehilangan arah dan langkah tadi. Kita sesali dosa-dosa kita tinggalkan kepura-puraan dan kemunafikan, kita berantas ketidakadilan dan kelaliman, serta kita wujudkan pengharapan akan keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, selama masa Prapaskah ini kita diberi kesempatan untuk membangun pertobatan sejati dengan olah rohani yang berbuahkan kekudusan. Karena itu marilah kita manfaatkan rahmat dan berkat yang disediakan Allah dengan menerima sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen tobat, tekun mengikuti doa dan renungan APP, serta melakukan kebaikan dan amal kasih, khususnya bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Tadi disebut di sana renungan APP, tegese neng lingkungano. Kadangkala kalau pergi ke lingkungan nek butuh arep mantu lagi ngetok neng lingkungan, bar mantu ilang neh gitu kan. Kesetiaan, ketekunan itu dalam ibadat di lingkungan termasuk mendalami renungan APP ini. Upaya-upaya pertobatan dan kekudusan ini dapat dipadukan dengan pelayanan penerimaan rahmat indulgensi penuh selama tahun jubileum 2025. Di sana ada banner depan pastoran tahun jubileum. Surat Gembala ini memadukan masa Prapaskah sekaligus memanfaatkan momen tahun jubileum. Mohon indulgensi. Nah, selama masa Prapaskah ini kalau dimanfaatkan memohon indulgensi itu bagus. Tempatnya di Jogja Timur ini Pringwulung, Gereja Pringwulung, Gua Maria Tritis itu adoh, rasa adoh-adoh. Pringwulung Taman Doa itu setiap minggu ketiga Ekaristi dan penerimaan sakramen tobat. Dan juga di Ganjuran, Sedang Sono, Jatiningsih, tidak tahu itu wilayah Jogja Barat, yang saya tahu Jogja Timur. Kalasan tidak dijadikan tempat mergorandu gereja, ya. Dimanfaatkan itu sebaik-baiknya. Pertobatan dan rahmat indulgensi akan membantu kita menjadi peziarah pengharapan. Semangat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita diundang untuk menumbuhkan pengharapan di tengah masyarakat. Dengan pengharapan, orang-orang mampu bertahan menghadapi tantangan, masyarakat lebih siap menghadapi perubahan, dan dunia dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam terang iman, pengharapan bukan sekedar optimisme, namun suatu kepercayaan bahwa kebaikan masih mungkin terjadi dan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan. Membedakan pengharapan dan optimisme. Optimisme itu yakin dengan kemampuan sendiri. Nek jubule kelaru, drop down. Kalau pengharapan itu tidak dengan kekuatan sendiri tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu yang membedakan.
Sebagai warga masyarakat, kita berharap pada pemimpin pemerintahan mampu mewujudkan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, yang menjaga stabilitas politik dan demokrasi yang sehat, dan yang mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Mengakhiri surat gembala ini, sudah mulai senang ini, mengakhiri surat gembala ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang telah andil dalam menumbuhkan pengharapan dalam gereja dan masyarakat melalui berbagai keterlibatan dan keberpihakan. Saya mengajak panjenengan semua, baik secara personal maupun bersama keluarga dan lingkungan, mendalami tema APP 2025, yakni bersekutu dalam doa, pertobatan, dan pengharapan, sambil memasuki masa prapaskah dengan hati yang terbuka pada bimbingan Tuhan dan dengan sikap tobat yang tulus. Itu poin-poin besar surat gembala Bapak Uskup. Kesempatan pertobatan menjadi lebih menarik karena kesempatan itu terbuka juga untuk menerima indulgensi. Bagaimana indulgensi? Sepertinya di lingkungan-lingkungan sudah dibagikan flyernya dan juga PDF. Bagi orang tua yang belum tahu, mohon yang muda, ketua lingkungan, katekes tempat atau pemandu lingkungan menjelaskan itu. Ada banyak informasi di internet dan juga bisa ditanya, tapi tidak di tempat ini, di pastoran nanti. Moga-moga kesempatan pertobatan ini membuat kita makin kudus seperti yang tadi disebut dalam bacaan dalam surat gembala. Kita bersama-sama sebagai peziarah pengharapan. Nah, peraturan puasa dan pantang 2025 begini. Setiap tahun selalu dibaca. Barangkali ada umat harus ngerti. Iya, tapi ada warga baru yang mulai masuk usia kena pasal ini. Artinya sudah masuk berarti sudah ikut ketentuan ini. Ada juga yang tahun ini sudah mulai lolos ya. Hari puasa tahun 2025 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 dan Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Kapan? Rabu Abu dan Jumat Agung ya. Rong dino, 2 hari, 2 kali. Kue yono sing bolong. Lalu ada orang yang bertanya, Rama puasanya bagaimana? Kadang juga mereferensi puasa saudara-saudara kita yang lain. Puasanya berbeda, puasanya begini. Yang dimaksud berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari. Nek ngemil Romo, gak jawab. Kuwi tegese golek celah. Ketentuannya hanya makan dalam 1 hari itu 1 kali saja. Dulu ketentuannya makan kenyang sekali sehari. Ditafsirke, ndak mangan mesti wareg. Nah, esok wareg, awan wareg, bengi arep. Dalam 1 hari 1 kali saja. Tentu diukur kemampuan. Tujuannya bukan untuk menyakiti diri sendiri, membuat kita kelaparan telak, tapi membuat kita sungguh bertobat. Itu saja. Nah, usia yang wajib puasa usianya berapa? Nah, ini saya mulai kena pasal, hati-hati nih. Yang berumur antara 18 tahun, lah mulai besok Rabu, celing 12 tahun, syukuran 18 tahun, nah kena iki, kena kewajiban. Sampai dengan awal tahun ke-60. Nek wis mulai 60 awal kuwi kena. Tapi setelah 60 lebih 1 hari sepertinya 60 meh mlebu siji itu sepertinya sudah tidak kena. Ning masih kuat silakan. Kalau tidak kuat minyak suci masih tersedia. Poinnya Bapak Ibu, puasa itu bukan pertama-tama untuk menyakiti diri sendiri, bukan untuk membuat kita kelaparan sampai lemes tidak bisa apa-apa, tapi tujuannya adalah pertobatan. Nah, sementara berpantang adalah
dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Ya. Lalu yang dimaksud pantang apa? Nah, ketentuan yang baru begini, tidak makan daging atau makanan lain yang disukai. Tidak makan daging atau makanan lain yang disukai. Nah, kalau Bapak Ibu senang tahu tempe, silakan pantang tahu tempe. Kalau Bapak Ibu suka jajan, pantanglah jajan. Nah, anak-anak muda itu kalau segala sesuatu yang disukailah. Kalau suka online, game online lain itu pantanglah. Kalau ada yang suka judi online, pantanglah. Kalau ada yang suka ngerasani orang lain, pantanglah. Kalau ada orang yang suka keset, pantanglah. Kalau orang tidak biasa berdoa, tetap pantanglah. Ya keliru. Harus giat berdoa. Nah, siapa yang kena itu, ketentuan itu? Umat beriman wajib berpantang adalah yang sudah umurmu piro? Berapa? Wow, itulah kena umurmu. Wah, 14 pi. Oh 13, durung aman dok ya, aman. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. Besok kalau Rabu Abu celing ulang tahun ke-14 kena ya. Tapi kalau yang 12 13 boleh. Sekali lagi bukan masalah tidak makan itu tadi ya. Tapi soal apa? Niat pertobatan, kembali bersama dengan Tuhan. Sanggup enggak? Enteng, saking entengnya tapi terabaikan. Maka kalau ini semua tadi dianggap enteng, silahkan membuat keputusan keluarga, keputusan pribadi, komunitas, apa yang harus kami atau saya pantang. Tapi mohon dengan hormat, jangan pantang caos daromo. Jangan. Aku iso semaput. Baik, terima kasih. Kita hening sejenak.